sahabat WB, bertemu lagi dengan Grace yang di WB Meetup, berbagi cerita dan inspirasi. Kita sudah memasuki bulan November ya sahabat WB, nggak terasa loh sudah mendekati akhir tahun 2023. Biasanya udah pada siap-siap latihan Natal, udah siap-siap dekorasi Natal, atau ada yang beli baju Natal mungkin tiap tahun. Oke, dan kita bersyukur selalu ya sahabat WB karena penyertaan Tuhan itu tidak pernah berhenti, terus menerus mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Kita tuh bisa menyadari akan kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih karunia-Nya Tuhan, itu kita bisa sadar kalau kita mengucap syukur terus. Yes, dan di bulan ini sahabat WB ya, ngomongin bulan November nih by the way, ternyata banyak sekali loh perayaan hari nasional atau peringatan hari nasional setelah aku sadari kayak gitu ya. Salah satunya adalah Hari Pahlawan Nasional. Ini spesial banget. Aku baca salah satu artikel dari kemenke.go.id, dia mengatakan bahwa Hari Pahlawan Nasional merujuk pada puncak perlawanan rakyat Indonesia itu pada pertempuran Surabaya yang pecah pada tanggal 10 November 1945. Makanya tanggal 10 November itu selalu diperingati Hari Nasional atau Hari Pahlawan Nasional ya, di mana para tentara dan milisi Indonesia yang pro kemerdekaan, mereka berperang melawan tentara Britania Raya dan Belanda yang merupakan bagian dari Revolusi Nasional Indonesia. Dan peringatan Hari Pahlawan Nasional ini bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan di pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November yang lalu. Selain itu, peringatan ini juga bertujuan untuk mengenang dan menghormati perjuangan para pahlawan di masa lalu. Semangat juang mereka membuat mereka itu juga mampu berperang mengusir para penjajah. Ya, selain menghormati, kita juga memperingati Hari Pahlawan adalah satu hal atau satu bentuk kita berterima kasih kepada mereka, para pahlawan itu. Jadi Hari Pahlawan diperingati tanggal 10 November dan kota Surabaya menjadi kenangan sebagai kota pahlawan. Udah pada tahu ya harusnya ya. Dan sahabat WB yang spesial lagi di WB Meetup bulan November ini adalah kita tuh mendatangkan dari sahabat-sahabat WB kita tuh dari Jawa Timur loh ya. Jawa Timur semuanya. Surabaya dan juga ada Malang juga. Dan tema WB Meetup kita enggak jauh-jauh dari tema pahlawan. Tapi kita bukan ngobrolin siapa nih pahlawannya atau kita datengin pahlawannya, enggak. Melainkan seperti apa sih semangat perjuangan mereka ya. Tema kita itu bulan ini adalah spirit perjuangan dari sahabat-sahabat WB yang mulainya tuh dari peserta, fasil sampai saat ini tuh masih loh melayani di WB. Ada yang jadi pembicara, PIC, ketua tim pengembangan, dan masih banyak lagi. Dahsyat ya sahabat WB kita ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mau langsung aja kenalan nih dengan sahabat WB kita. Ada Kak Yosefin dan juga ada Kak Feve. Shalom Kak. Shalom, Shalom. Hai. Gimana kabarnya Kak Feve, Kak Yosi? Tuhan. luar biasa. Surabaya, Malang mantap ya. Hujan nggak? Hujan terus nggak nih November? Kalau di Malang sejuk, puji Tuhan. Udah Aduh, banyak. puji Tuhan, enak ya. Tapi tetap hujan ya Kak ya, karena udah musim ber. Iya, kita bersyukur sih karena sempat berapa lama ya panas ya. Kak Pepe gimana di Surabaya? Buanas atau bagaimana? Saya baru kemarin siang hujan angin. Wah, Pertama kalinya angin lagi. biar sejuk Kak, kayak di Malang ya. Biar Jadi nggak panas. debu-debunya diguyur semua jadinya. Betul. Biar ijo-ijo lagi tanamannya Kak. Betul nggak sih? Oke. Nah Kak,
Aku mau kenalin dulu nih ke sahabat WB ya. Aku bacain sedikit informasi karena aku sudah tahu sedikit informasi tentang Kak Yosefin dan juga Kak Feve ya. Kak Yosefin yang biasa dipanggil dengan Kak Yosi. Ya, betul nggak sih Kak? Kak Yosi ini dari WB Malang ya Kak. Dan Kak Yosi saat ini melayani sebagai pembicara juga, betul Kak? Di WB Betul. salah satunya. Dan yang aku paling tahu karena aku mengenal Kak Yosi ini dari tim media sosial. Ya, Kak Yosi juga melayani sebagai host di Sapa Sahabat WB. Oke, nanti Iya. kita kenalan lagi ya Kak ya, lebih dalam lagi ya Kak ya. Oke, kalau Kak Feve ini dari WB Surabaya. Dan Kak Feve saat ini masih aktif di WB, mantap Kak. Dan mengambil bagian sebagai ketua tim pengembangan. Luar biasa. Betul ya Kak ya? Oke, kita biar lebih dalam lagi, aku penasaran nih Kak sebenarnya. Tadi udah jelasin ya, aku udah kayak bacain Kak Yosi ini melayanan dari peserta, mungkin pasti ya harusnya dari peserta kayak gitu. Dan akhirnya bisa menjadi pembicara, mengambil juga bagian di tim media sosial, termasuk Kak Feve juga pastinya dari peserta, mengambil bagian di tim pengembangan. Boleh dong Kak cerita dikit gitu, aku penasaran. Awal-awalnya tuh gimana sih Kak? Dari peserta ini gitu, ada cerita-cerita awalnya gitu ya. Akhirnya mau melayani sampai saat ini gitu. Mungkin dari Kak Feve ya, prosesnya gitu Kak, boleh cerita ke kita dong Kak. Silakan Kak. Ya, terima kasih Kak Kris buat kesempatannya bisa berbagi dengan teman-teman WB melalui acara meet up ini. Ya, kalau ditanya pada awalnya ketika saya menjadi peserta, itu karena berawal dari suami saya yang ikut PS. Nah, di Surabaya kan masuk PS dulu. Terus kemudian setelah sekian kali suami juga mulai bergabung di PS. Kemudian dapat info kalau ada wanita bijak yang mau diadakan di Surabaya. Nah, brosurnya itu saya dapatin. Oh, ada wanita bijak. Saya cuma terlintas dalam benak pikiran saya karena saya ini seorang pelayan anak. Nah, pelayanan anak kan teman-temannya kebanyakan di tim pelayanan anak itu kan wanita gitu ya. Lebih banyak wanitanya, begitulah. Nah, saya sempat kepikirnya adalah begini, ikut paling enggak belajar sesuatu yang baru lagi tentang wanita. Paling tidak nantinya saya bisa jadi berkat gitu loh. Buat teman-teman pelayanan anak itu gitu kan. Sehingga harapan saya itu seperti itu. Nah, kemudian ikutlah di pembinaan wanita bijak itu. Nah, di situ saya baru nyadari gitu. Walah, ternyata ini bukan bukan saya persiapkan untuk saya melayani, tapi ini memang saya dulu yang perlu dibereskan gitu. Ternyata ada banyak hal yang justru saya masih berjuang gitu, masih struggle di area di kewanitaan saya gitu. Nah, itu yang saya alami ketika menjadi peserta. Terus kemudian dari itulah terus kemudian diajak untuk menjadi fasilitator. Kak Feve ini dulu dari Fasil diajak ke PIC itu gimana Kak? Karena dulu itu aku diajak jadi PIC bergumulnya setengah mati Kak. Wah, gimana ya Kak ya? Aduh, mau nggak ya aku jadi PIC karena pasti nggak mudah seperti itu Kak. Jadi sebenarnya saya menjadi fasilitator itu pun hanya 2 kali gitu. Saya memang prosesnya itu lebih kepada penundukan pada otoritas. Jadi makanya kenapa saya belajar tunduk aja. Kenapa kok cuma 2 kali jadi fasilitator? Karena setelah saya jadi fasilitator 2 kali itu, terus kemudian pemimpin pemimpin di gereja ya, di dalam pelayanan saya di anak-anak waktu itu, karena saya juga adalah salah satu leader di gereja. Nah, pemimpin saya itu dalam tanda kutip itu keberatan gitu. Kalau saya ada pelayanan di luar dari gereja, karena memang kegiatan di gereja itu, waduh, pokoknya nggak ada berhentinya dah. Di gereja itu sangat banyak acaranya gitu. Jadi ya, beliau mungkin nggak mau supaya saya jadi nggak fokus gitu. Jadi kenapa beliau nggak keberatan gitu loh dengan keterlibatan saya di WB. Pada titik itu akhirnya saya juga akhirnya break sekian waktu lamanya hampir 2 tahun mungkin itu saya tidak lagi pelayanan di WB sampai kejadian kakak perempuan saya yang tertua itu divonis kanker, keluarganya mengalami kehancuran begitulah, mengalami proses kemudian dia mengalami kanker dan di situ hati saya tuh mulai merasa kayak
ada yang mengganggu gitu loh di dalam hati saya itu sepertinya saya tahu bahwa ada banyak gitu wanita-wanita seperti yang dialami oleh kakak perempuan saya itu gitu. Akhirnya saya memberanikan diri setelah saya berdoa sekian waktu, saya memberanikan diri untuk saya bilang lagi gitu, izin lagi ke pemimpin saya di gereja. Sebenarnya kalau suami sih dukung banget gitu. Tapi terus kemudian waktu itu saya tanya sama pemimpin di gereja, saya share gitu tentang apa yang menjadi pergumulan dan apa yang ada di hati saya ini. Akhirnya singkat ceritanya beliau mengizinkan lagi. Nah, sekian waktu jadi fast sampai akhirnya jadi head fast dan sebagainya. Ya, saya melihat ada juga respon yang sangat baik. Akhirnya pemimpin saya malah tanya, kalau sekian waktu saya nggak izin untuk pelayanan di WB, kan dulu kalau pelayanan WB hampir setiap campnya di awal-awal ya, ini sekitar tahun 2006, 2007, 2008, itu selalu menginap kan gitu. Jadi, nah kebanyakan di weekend juga hari Jumat, Sabtu, Minggu atau Kamis, Jumat, Sabtu begitu. Jadi terus malah pemimpin saya malah tanya terakhir-terakhir itu, dia bilang, loh kok lama nggak pernah WB lagi gitu. Wah saya pikir puji Tuhan. Jadi paling tidak kan saya sudah disupport gitulah oleh pemimpin gitu. Itu yang membuat saya lebih bersemangat sampai pada akhirnya saya diberi kesempatan menjadi pembicara. Setelah headfast dan terus kemudian jadi pembicara, salah satu pembicara. Nah, karena mungkin di awal jadi struktur WB itu masih belum rapi seperti sekarang begitu ya. Dan banyak hal-hal yang berkaitan dengan struktur itu yang ada ketetapan-ketetapannya masih waktu itu masih awal. Jadi saya langsung diangkat jadi PSI regional. Tidak tahap-tahap. Sekarang kan masih ada itu PSI Ibu, PSI kota. Nah dulu kan nggak ada struktur itu. Hanya ada PSI regional untuk satu kota dan kemudian merambah ke kota-kota yang lain di sekitarnya gitu. Jadi saya menjadi PSI regional saat itu. Setelah beberapa periode menjadi PSI regional, tidak ada yang kebetulan. Saya tahu, saya mengikuti Hagai Institute, kemudian saya seperti ditegurkan lagi gitu. Tuhan ingatkan saya bahwa panggilan saya memang pelayanannya di anak-anak gitu. Jadi saya selain itu juga suami juga lagi ada pergumulan di dalam bisnisnya yang saya tahu bahwa saya perlu support gitu terhadap suami ini gitu. Dan itu yang mengambil saya keputusan, saya persiapkan dulu semuanya, PSI regional pengganti dan sebagainya, sudah pokoknya semaksimal yang bisa saya lakukan, yang terbaik yang saya bisa tanya. Saya melihat memang sudah sangat luas PSI regional Jawa Timur saat itu. Jadi saya minta izin untuk tim strategis untuk membuat jadi dua gitu. Jadi regional Jawa Timur jadi regional Jawa Timur 1 dan 2. Sehingga tidak memberatkan untuk PSI regional seterusnya yang melanjutkan setelah saya. Nah, jadi singkatnya dari sejak itu terus saya lebih banyak ke keterlibatan saya di WB, pembicara dan juga developing lebih ke arah upgrading atau kalau doa puasa. Nah, itu saya lebih banyak terlibat di sana, tapi tidak ada di struktur. Dan itu cukup lama sih untuk masa itu 8 tahun. Kalau saya ingat karena sejak 2015 saya serah terima ke PSI yang baru, PSI regional baru. Kemudian 2023 ini baru kembali lagi saya diajak. Saya pikir ya udah sudah selesai karena di pelayanan anak pun saya juga udah mempersiapkan leader-leader di kota-kota, di beberapa kota. Saya pikir saya sudah tidak terlalu dituntut banyak untuk mobile, jadi waktu saya sudah lebih fleksibel gitu untuk saya bisa support lagi di Wanita Bijak. Jadi itu rangkaian cukup panjang yang saya alami sejak tahun 2006 hingga saat ini, berarti 17 tahun sebenarnya saya sudah ada di pelayanan Wanita Bijak. Itu mungkin Chris. Tuhan Keren, berkati. keren. Berarti Kak Veve ini memang di tengah-tengah itu sempat tidak kecimprung ke struktur lagi karena ingin menjalankan amanat agungnya Tuhan nih. Ya, keluarga dulu, keluarga. Aku Ya, harus tidak support ya keluar. kayak. Kak, aku penasaran Kak, ini cuman ini aja apa ya pertanyaan umum biasa. Waktu Kak Veve ini tidak terlibat terlalu dalam di WB pada saat itu ya, karena ada bantu dari suami ya, maksudnya bantu suami, itu gimana Kak perasaannya? Apakah ada rindu-rindu terselubung kepada WB? Gitu ya istilahnya kayak gitu. Sebenarnya kalau rindu selalu terobati.
Karena sekalipun saya tidak ada di struktur, Josephine juga tahu ya, saya tetap terlibat gitu di pelayanan WB, hampir semua kegiatan. Jadi kalau ada, apalagi kalau udah doa puasa itu saya paling semangat banget. Jadi kalau waktu itu kan di SI regional juga Bu Linda ya. Bu Linda kalau minta tolong sama saya, Fe, ayo ini doa puasa nasional. Nah setelah ikut doa puasa nasional kan diharapkan untuk berbagi ke doa puasa di regionalnya gitu kan. Dan itu selalu saya setiap tahunnya saya selalu ikuti. Bahkan pertemuan-pertemuan WB kalau ada acara-acara dengan alumni dan sebagainya, saya selalu terlibat. Nanti kalau upgrading apa segala macam, saya selalu hadir. Jadi nggak pernah absen untuk seluruh kegiatan WB-nya. Hanya memang saya tidak ada di struktur gitu. Karena mungkin tipikal saya juga orang yang fokus. Artinya kalau saya sudah ada di situ, saya benar-benar nggak bisa kemana-mana. Saya harus benar-benar fokusnya ke situ. Nah itu masih perlu latihan sih. Belum bisa sampai multitasking skillnya. Masih terlalu fokus begitu. Ya, mungkin itu Chris yang Tapi luar saya biasa ya Kak ya, maksudnya tetap hatinya tuh tetap ada gitu ya, loh, tetap mau berjuang untuk pelayanan WB ini. Dahsyat. betul. Oke, nah kita mau dengerin dari Kak Yosi nih, nggak kalah seru kayaknya ya sama Kak Feve ya. Kak Yosi boleh dong Kak cerita-cerita Kak. Halo, shalom semuanya. Thank you sudah ada kesempatan untuk berbagi kayak JVV ya. Nah, sama sih saya kayak JVV di 2006 ya, tapi bedanya karena saya kenal WB dari Bu Shirley, saya ininya, stafnya, sehingga memang anak buahnya semua dikerahkan harus ikut WB. Meskipun waktu itu saya masih single. Jadi harus ikut WB Ibu dulu karena belum ada single dan girls talk ya. Saya masih ingat 2006 jadi peserta, lalu sempat terlibat training fasilitator di rumahnya Cik Feve di satelit ya. Tapi saya nggak ingat jadi fasnya ibu-ibu. Saya nggak ingat atau saya lupa. Karena waktu itu langsung dilibatkan di tim single. Jadi Surabaya juga mau membangun tim single. Jadi langsung di ngadain camp single, lalu jadi fasilitator di camp single. Nah, nggak lama diminta bantu Girls Talk di Surabaya. Jadi kami bersepuluh, anak-anak Girls Talk, anak-anak SMA, waktu itu Maska masih SMA, sama-sama berangkat ke Jakarta, Girls Talk yang kedua atau ketiga di Jakarta, jadi kayak belajar, lalu nanti kita ngadain di Surabaya. Nah, itu bergulir jadi fasilitator. Lalu nggak lama ya karena tim single masih sedikit, diminta jadi pembicara dan sebagainya. Di Girls Talk juga. Itu bergulir 2006 sampai 2008 saya married. Meskipun udah married tetap berkecimpung di single dan Girls Talk. Lebih banyak kesananya. Lalu baru sekitar 2009 karena saya pindah Malang, married. Nah di Malang juga mulai tumbuh kegerakan WB karena PS-nya udah masuk di Malang ya, sama biasanya kalau ibu pasti masuk dari pintu pria sejatinya. Nah lalu sama Bu Shirley karena saya tinggal di Malang diminta mengawali mengawali apa ya mendorong membackup apapun itulah ya yang WB Malang. Nah akhirnya kita sama-sama diibui WB Surabaya ya, ada Bu Feve, Bu Linda, Linda Cahyono dan banyak ibu-ibu dari WB Surabaya mengibui WB Malang. Lalu saya ingat Januari 2010 kita ngadakan WB Malang pertama. Nah sejak itu ya terus bergulir. Benar waktu itu pasti pertama masih nginap dan bisa setahun 2 kali ya. Jadi benar-benar apa rame gitu kegerakannya happening gitu. Jadi setahun bisa 2 kali, 2010 2 kali, 2011 2 kali, 2012 saya lupa ya 2 kali apa sekali ya. Nah itu udah mulai bergulir. Lalu kalau nggak salah 2014-an mulai bikin WB Single Malang. Nah, WB Single Malang. Ya karena saya yang single, jadi memang saya yang maju dari tim Malang yang sudah terbentuk. Teman-teman yang sudah backup ibu-ibunya udah jalan, saya yang mengawali WB Surabaya. WB Single Malang. Nah, tentunya dibantu juga dengan Surabaya. Bu Christine itu yang host IG Live juga kan. Nah, itu yang bantu di single. Lalu nggak lama juga bentuk Girls Talk Malang. Nah, akhirnya sampai sekarang ya udah bergulir, lalu sempat kena pandemi ya, kita tahu semua off. Tapi 2021 udah bergulir lagi meskipun hanya
virtual ya, WB Kus virtual dan GT virtual. Lalu ya 2022 ini udah mulai lagi ngadakan camp. Camp onset 2023. Camp onset 2023. Dua-dua masih online juga. Itu sih Grace perjalanan saya di dunia per-WB-an. Dan akhirnya disapa sahabat WB juga ya Kak ya. Itu menyediakan Ya, waktunya luar biasa ya Kak ya. ya itu karena Kak Magda itu. Enggak, saya Pokoknya Kak totalan dulu. Magda ya. Kak Magda emang luar biasa. Oke, kita nggak ngobrolin Kak Magda, tapi intinya memang luar biasa sekali ya. Dari tahun berapa? Berarti sekitar 17 tahun juga ya kalau dihitung-hitung ya Kak Ya, Yosi. sama dengan CVV. Ya, 2006 mulainya. Kak, kalau gitu Kak, selama 17 tahun itu Kak Yosi ada suka duka apa sih Kak yang paling dirasakan, yang paling berkesan Kak dari suka duka gitu? Wah, banyak banget ya. Nanti saya bisa 2 jam ya nggak selesai. Sukanya ya pasti saya sendiri dulu dibangun. Ya kayak Bu Feve tadi bilang, karena saya ikut kan masih single ya, benar-benar yang belum ngerti dunia perwanitaan. Saya masih ingat Bu Anaho waktu itu di khotbahnya bilang sejak kecil kita di gereja, kita dibangun punya iman ya, tapi nggak pernah diajari jadi perempuan. Di WB saya belajar dari perempuan yang nggak pernah saya dapatkan di tempat lain gitu. Jadi saya belajar membina hubungan sampai akhirnya menikah ya. Lalu Tuhan percayakan anak-anak benar-benar jadi ibu beneran. Bagaimana suka dan dukanya di sana. Saya merasa WB itu menemani pertumbuhan dan perjalanan saya as a individual gitu. Jadi saya bersyukur banyak ilmu jadi perempuan yang saya praktekkan, jatuh bangun ya, dengan diri, dengan suami, anak, mertua, komplit ya kan, di WB kan dapat semua itu, dengan Tuhan tentunya sebagai sumber semuanya itu sih sukanya. Lalu ketika juga dipercaya jadi pembicara, jadi fasilitator, jadi PIC, tentunya itu satu beban, tapi pada saat yang bersama itu satu tanggung jawab yang ketika saya kerjakan, saya pun mengalami anugerah Tuhan. Itu ketika pertama melahirkan WB Malang tidak mudah, jadi PIC yang pertama tadi ya tidak mudah, banyak tetesan air mata gitu ya, harus berhadapan waktu itu saya umur berapa ya, mungkin 33-an gitu, jadi saya paling muda gitu di tim, benar-benar saya merasa nggak mampu, yang lain udah ibu-ibu senior, tapi benar-benar ya ketika kita yang diberi tanggung jawab harus jalan, ya benar-benar ngalami pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, pendewasaan yang istilahnya langsung praktek, tidak teori lagi gitu. Jadi benar-benar nggak mudah, tapi di dalamnya saya sungguh-sungguh ya mengalami banyak pembelajaran. Itu sih sampai yang akhirnya yang terindah ya saya punya keluarga WB ini benar-benar jadi keluarga, baik yang di Surabaya gitu ya, yang di Malang apalagi kita ketemu terus. Saya punya tim-tim, baik tim fasilitator, tim panitia, tim penggeraknya itu benar-benar sudah kayak keluarga. Ketika saya di dalam pergumulan, saya di dalam masalah, saya punya kakak-kakak rohani yang luar biasa, saya boleh tanya. Lalu saya juga jadi kakak-kakak rohani bagi adik-adik saya di WB saya pun ya berarti gitu ya. Jadi saya merasakan betapa indahnya hidup di dalam sebuah komunitas. Saya ditumbuhkan, saya menumbuhkan juga di dalam hidupnya teman-teman yang lain. Dan itu membuat hidup saya indah. Itu sih Grace. Jadi terharu. Oke. Saya juga pengen denger nih dari Kak Feve nih. Tapi sebelumnya, sahabat WB ya, kita akan mendengarkan informasi seputar WB berikut ini. Shalom sahabat WB. Jika sahabat WB ingin mengetahui tentang wanita bijak lebih lagi, sahabat WB dapat mengakses melalui website www.wanitabijak.org. Ada beberapa akun media sosial yang dapat sahabat WB ikuti. Instagram, Facebook, YouTube channel, Line, Telegram, TikTok, dan Spotify Wanita Bijak Indonesia. Sahabat WB juga bisa bergabung bersama dengan seluruh sahabat WB di berbagai kota dengan mengunduh aplikasi Wanita Bijak khusus untuk Android. Sahabat WB bisa mengikuti setiap perkembangan yang ada, mulai dari artikel, renungan harian, quotes, dan galeri foto dari kegiatan Wanita Bijak. Wanita Bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes!
Wanita bijak. Wow. Wow, apakah kita semua luar biasa? Yes. Yes. Girls Talk. Wow, Wow. karena Karena cewek cewek ingin ingin dimengerti. dimengerti. Oke, oke. Nah, kita mau lanjut nih cerita dari Kak Feve nih. Kak, ada suka duka nggak sih? Kalau tadi kan Kak Yosi udah ceritain bagaimana mengalami suka duka itu. Nah, kalau Kak Feve gimana, Kak? Kalau saya mungkin suka dukanya dari satu cerita aja yang secara personal ya. Jadi tidak dalam satu komunitas atau organisasi. Satu saatnya saya mengalami itu dan benar itu menurut saya itu adalah proses proses saya juga gitu. Diperhadapkan dengan orang yang demikian. Ketika satu saatnya saya jadi awal mula ketika saya jadi fasilitator, saya menghubungi salah satu peserta. Nah, nama saya ini kan medok banget nih. Namanya VV gitu kan ya. Waktu saya memperkenalkan diri, ya Bu, nama saya Vivi Bu, saya dari Wanita Bijak, bla 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 bla, begitulah. Pokoknya untuk perkenalan di awal itu kan, by phone gitu kan. Orangnya nggak panjang lebar. Di tengah-tengah memperkenalkan diri itu dia langsung putus. Siapa 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 namanya gitu. Saya bilang Vivi Bu, nama saya Vivi. Oh ya gitu langsung. Dah. nggak pakai nggak pakai orang Jawa bilang nggak pakai tedeng aling-aling gitu kan. Langsung, oh Cina ya. Nah terus dia langsung dia bilang katanya ada nggak fasilitatornya yang nggak Cina gitu. Wah saya langsung merasa untung saya ini sudah dipulihkan sedikit gitu kan. Jadi nggak merasa tertolak yang gimana. Saya langsung bilang, iya Bu, maaf maaf Bu, saya bilang gitu. Eh, ada yang bisa saya bantu ya Bu? Nanti coba saya koordinasikan dengan panitia karena yang bagi kelompoknya adalah panitia, saya bilang gitu. Nanti kalau memang ada, biar bisa kalau Ibu kurang nyaman dengan saya, nanti biar digantikan fasilitatornya. Terus dia langsung jawab, ah nggak usah, udah. Ya bos nggak apa-apa, udah. Tetap aja katanya gitu. Tapi saya yang justru merasa takut malahan kalau tetap itu pengalaman benar-benar nggak terlupakan. Setiap kali kalau saya training fasilitator, saya selalu ceritakan itu kepada teman-teman fasilitator gitu kan. Nah, tapi perjalanannya yang singkat ceritanya adalah justru ketika ketemu dengan saya di hari H campnya, saya sudah mempersiapkan diri dan saya sudah berdoa, Tuhan jaga hati saya gitu kan. Saya benar-benar mau mengasihi terlepas dari apapun juga orangnya bagaimana. Dan benar, ketika ketemu sama saya, dia perhatikan, dia pegang tangan saya ngobrol, Bu, saya Pepe gitu. Dia nggak lihat muka saya sama sekali. Cuman dia lihat dari atas ke bawah, lihat atas ke bawah gitu. Terus kemudian, oh saya pikir putih sipit katanya gitu. Daweng, dua kali lagi tertolak. Berarti saya ini hitam, belok gitu kan. Dari situ benar-benar belajar. Banyak ya, memang wanita yang masih perlu. Itu yang membuat saya semakin bergelora gitu loh. Di pelayanan wanita bijak, saya lihat ada banyak masih wanita-wanita ini yang mereka perlu ditolong gitu. Untuk mereka dipulihkan gitu. Keberhargaannya dan sebagainya. Dan saya sangat bersyukur. Hari ini orang tersebut itu sudah tahun berapa itu? 2007 kira-kira. Atau 2006 akhir gitu ya. Tapi sampai hari ini orangnya tetap setia dan dia melayani sebagai fasilitator dan terus bertumbuh luar biasa sampai saat ini. Ya memang dia ada kepahitan dengan orang China, itu yang membuat itu yang membuat sebenarnya bermasalah kenapa dia menolak gitu. Ya, tapi akhirnya saya sangat bersyukur. Luar biasa pertumbuhannya orang tersebut. Nah, itu suka dukanya yang saya melayani WP ya. Satu aja persen. Nah, kalau dalam hal yang lainnya adalah tetap seperti yang itu karena proses saya adalah di dalam hal penundukan diri juga gitu termasuk dengan pemimpin baik pemimpin yang di WB juga gitu. Ketika saya diminta untuk menjadi pembicara nggak umum saya makanya sampai diingat terus sama Bu Shirley kata gini kamu ini loh sendiri hanya kamu saja kata, yang jadi pembicara WB terus minta surat untuk diberikan ke gereja katanya. Karena di gereja pemimpin di gereja itu minta surat gitu. Kalau saya jadi pembicara itu selalu minta surat gitu. Aku selalu buat surat kalau mau nyuruh kamu jadi pembicara di WB. Dan saya bersyukur. Pokoknya saya belajar untuk ini aja lakukan. Kalau memang itu yang harus dibuat, saya rasa nggak terlalu sulit ya kalau untuk membuat surat aja supaya mengetahui kan
alur atau gerak saya, bagaimana pelayanan saya, pertumbuhan saya. Saya melihatnya adalah di dalam hal itu. Banyak sih, Grace, yang lainnya. Terutama justru adalah gesekan-gesekan juga. Bahkan gesekannya dengan pemimpin gitu. Pemimpin tapi saya bersyukur. Justru disitulah memang Tuhan sayang sama saya. Itu yang saya belajar gitu. Tuhan sayang saya kan. Tuhan ingin dandani saya terus gitu. Roh lemah lembut saya terus digesek sama Tuhan. Didandani, dipoles terus di area itu supaya kecantikan batinnya saya benar-benar didapatinya, tidak bercacat celah di hadapannya. Dan itu yang saya syukuri setiap proses dan apapun yang saya alami, khususnya di dalam pelayanan WB ini gitu. Dan enjoy dengan semuanya. Oh, Dan betul. banyak tentunya. Biar bisa enjoy harus belajar terus ya Kak ya. Belajar Betul. bertumbuh terus ya. Supaya Aduh, haru tergesek hati saya Kak. Iya, kita kita nggak tahu ya. Mungkin ada teman-teman atau sahabat-sahabat WB kita yang mungkin saat ini lagi nonton, mereka juga spiritnya atau semangatnya lagi down ya melayani. Kita tetap semangat. Wah, jadi pengen nangis. Kak Feve, thank you loh. Kak Yosi, kalau Kak Yosi gimana Kak? Ada cerita lucu nggak sih yang diingat kalau tadi Kak Feve ada nih gitu. Kalau Kak Yosi sendiri ada nggak Kak? Cerita Banyak ya, banyak sampai lupa ya. Yang saya ingat perjuangan awal-awal itu karena anak-anak masih kecil, Grace. Jadi Hmm, benar-benar saya ke WB itu bawa anak, bawa mama saya, suruh ngomong gitu ya. Terus kalau nggak saya ingat waktu saya khotbah, suami saya miss call 15 kali sambil marah-marah karena ternyata anak saya sakit dan saya tidak tahu harus bagaimana. Langsung pulang malam-malam dari Batu ke Malang gitu ya dengan keadaan yang panik gitu. Ya banyaklah suka dukanya, tapi ya happy-nya adalah ya ketika melihat tim itu bertumbuh gitu ya. Ketika melihat teman-teman sekarang saya lihat di Malang regenerasi itu udah terjadi gitu ya. Ketika melihat mereka yang teman-teman dari modul 2 itu mereka bisa menjadi fasilitator, bisa menjadi head, bisa menjadi pembicara. Nah, itu sukacita tersendiri sih. Ya terlalu banyak lah untuk diceritakan. 30 menit gak cukup Gak sahabat cukup, WB. gak cukup. 2 jam. 2 jam ya. Kalau nggak Ah, sekalian ya. aja nginep ya, ikut WB ya. Boleh, boleh, boleh. 17 tahun ya. Ya, Iya. ya. Iya, 17 tahun masa disuruh ngomong 30 menit. Nggak bisa, Nggak bingung. nyampe Kak, nggak nyampe 30 menit. Oke, oke. Nah ini terakhir deh karena udah mau 30 menit gak kerasa ya. Ini Kak Feve dan Kak Yosi ada nggak sih harapan nih untuk kita para regenerasi berikutnya yang akan melanjutkan pastinya ya gitu ya. Yang akan melanjutkan perjuangan di WB ini. Ada nggak sih harapan? Harapan dari Kak Feve dan Kak Yosi. Dari Kak Feve Silakan mungkin? KPP. Mm-mm. Ya, kalau harapan saya sih adalah karena khususnya di Kota Surabaya saat ini memang sedang sedang berjuang-berjuangnya untuk regenerasi gitu kan. Karena yang di Surabaya ini terlalu solid orang-orangnya, terlalu dekat dan sangat melekat erat gitu kan. Nah, ini yang perlu diperjuangkan adalah bagaimana untuk kita memberi kesempatan gitu, memberi kesempatan. Sekali lagi kata memberi kesempatan itu sangat penting, memberi kesempatan kepada generasi yang selanjutnya, karena saya tahu masih ada begitu banyak mamut-mamut ya, mama muda, mereka yang sudah banyak diberkati, banyak dipulihkan lewat pembinaan wanita bijak ini, dan biarlah kita juga kasih kesempatan buat mereka juga, untuk mereka juga boleh sebagai regenerasi dari tim yang sudah ada, memberi kesempatan mereka juga untuk menjadi berkat tentunya buat wanita-wanita yang lain gitu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah memastikan bahwa mereka juga menghidupi akan nilai-nilai di dalam pelayanan WB itu sendiri. Karena itu yang menjadi pilarnya kan, untuk dapat membangun satu tim yang kuat, satu pelayanan yang benar-benar dasar kebenaran firman Tuhannya itu kuat gitu di dalam kehidupan setiap mereka. Dan harapan saya adalah gitu, bahwa regenerasi tim adalah jauh lebih baik dari kami-kami. Bukan hanya sekedar, bukan hanya dalam hal skill, secara teknisnya,
tetapi justru adalah hatinya. Hatinya jauh lebih lagi, hati yang benar-benar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, khususnya buat kaum wanita, itu yang kuat terus untuk mendasari di dalam pelayanan. Itu sih harapan saya. Thank you Kak Feve. Kalau Kak Yosi? Kalau saya berharap sebagaimana WB itu mendampingi saya, mengubahkan saya, kita rindu WB juga bergerak menjangkau lebih banyak jiwa ya. Untuk sama, untuk dipulihkan, untuk ditumbuhkan, untuk benar-benar menjangkau lebih banyak orang gitu. Setuju dengan Bu Feve, kita harus bergenerasi. Saya sendiri sekarang koordinator modul 2. Saya pengen benar-benar menggerakkan mama-mama yang jauh lebih muda gitu ya. Nggak kerasa umurnya sudah hampir-hampir usia senja ya, belum senja lah ya, agak-agak siang gitu. Nah itu saya pengen dengan modul 2 saya bisa menggerakkan juga di Girls Talk. Saya juga pengen mama-mama muda yang melatih anak-anak remaja gitu. Jadi saya istilahnya hanya mbok-mbokan. Apa mbok-mbokan itu bahasa Indonesia apa ya? Istilahnya hanya memantau gitu, tapi saya yang di belakang layar menggerakkan. Saya pengen WB bergulir terus ya, sebagaimana saya sudah diberkati. Mari kita menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa untuk sama-sama dipulihkan, untuk sama-sama bergerak. Dan yang pasti juga generasi di bawah kita, karena mereka menghadapi tantangan yang lebih berat dari kita harus memenangkan mereka dan membawa mereka kepada Tuhan. Itu sih kerinduan saya. Thank you Kak, thank you banget. Ini malah ini kayak lagi dinasehatin saya. Ayo semangat lagi Grace gitu ya, karena saya termasuk generasi berikutnya Kak Yosi dan Kak Feve nih ya gitu ya. Jadi saya juga merasakan bagaimana WB mengubah hidup saya secara pribadi, dan saya percaya dari teman-teman atau sahabat-sahabat WB yang menonton saat ini pun mereka mengalami seperti itu. Pasti mereka juga kayak, ya ampun ternyata nggak cuman aku ya yang susah banget ya, yang capek banget gitu. Yes, thank you loh Kak Feve dan Kak Yosi untuk sharingnya, untuk inspirasinya, perjuangannya, cerita yang akhirnya tuh jadi sebuah apa ya, semangat baru sih buat saya pribadi jujur gitu ya. Dan saya juga percaya buat semangat baru juga buat sahabat WB yang nonton ya. Nah sebelum kita mengakhiri obrolan seru kita, mari saya mau ajak kita semua untuk makan buah. Karena buat saya itu makan buah adalah salah satu respon kita mengucap syukur sama apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena makan buah itu bisa menyehatkan. Aku makan apel Kak, kalau Kak Feve makan apa nih? Mangga mana lagi? Oh, Surabaya. lagi musim ya Kak ya, kalau buah mangga ya. Kalau Kak Yosi nih Kak? Buah naga Kak, lancarkan pencernaan. C-nya yang tinggi ini Kak. Memang kalau mangga lagi musim tuh enak banget sih. Mangganya tuh enak-enak kayak gitu ya. Kalau buah nangka selalu ya Kak ya, musim ya Kak ya. Kayaknya ya. Yes. Oke, Kak Yosi dan Kak Feve sekali lagi terima kasih untuk apa ya, pengabdian perjuangannya Kak Yosi dan Kak Feve. Ya, kepada wanita-wanita kita ini ya, wanita-wanita generasi berikutnya, karena pengabdian Kak Feve dan Kak Yosi akan tertanam sih di dalam hati kami ya. Dan kami itu pada generasi muda kami siap menjadi kalian gitu ya, menjadi Kak Feve dan Kak Yosi gitu ya, sebagai inspirasi juga buat kami. Terima kasih banyak sekali lagi, dan selamat Hari Pahlawan Nasional juga, karena bulan ini adalah bulan pahlawan. Kita juga ngobrol-ngobrol tentang spirit perjuangan seperti itu ya. Kalian pahlawan WB. Harusnya kita pakai ini ya, headband ya. Oke. Runcingnya. Iya betul sekali. Oke, sampai jumpa lagi di WB Meetup berikutnya ya sahabat WB. Jangan lupa nonton lagi, subscribe dan juga like ya, jangan lupa ya. Oke, shalom, Tuhan memberkati. Bye bye.